Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di sore hari ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berusaha, berupaya mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita, khususnya di dalam hal-hal yang bermanfaat, di dalam hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di syahrul Ramadan, apatah lagi di bulan Ramadan ini, maka sudah selayaknya bagi kita dan bahkan wajib bagi kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan berbagai amalan-amalan yang saleh. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang kita bawakan bertemakan tentang kesiapan diri dan keluarga di bulan Ramadan. Ini adalah tema yang umum, yang kalau kita lihat dari temanya, yaitu kesiapan diri dan keluarga, maka kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah siap apa belum? Kalau memang belum, ya sudah terlambat, sudah masuk Ramadan soalnya, ya. Maka persiapan sebenarnya itu ada di sebelum bulan Ramadan. Ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan semacam ini, maka persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan itu harus siap kita lakukan ketika masuk di awal bulan Ramadan sampai nanti di akhirnya. Oleh karenanya lah, pada kesempatan sore hari ini sifatnya kita yaitu murojaah. Kita mengulang kembali amaliyah-amaliyah kita, amaliyah-amaliyah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, sudah seberapa siap kita melakukannya. Karena tidak cukup hanya ungkapan siap, tapi terusannya apa? Nah, maka dari itu, dalam rangka kita itu supaya bisa betul-betul mengamalkan kesiapan kita perlu murojaah apa yang sudah kita ketahui dan sudah seberapa jauh kita bisa mengamalkannya. Namun sebelum itu, sedikit sebagai muqaddimah, karena temanya tentang diri dan keluarga, maka kita nukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mukmin yang beriman di sini, pertama, agar menjaga diri kita sendiri, siapapun diri kita. Apakah kita sebagai pribadi diri kita, apakah kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang anak, kita sebagai ini dan sebagai itu. Intinya kepada diri-diri manusia, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin. Kemudian yang kedua, wa ahlikum, dan keluarga kalian harus dijaga dari apa? Dari api neraka. Artinya jangan sampai kita itu masuk neraka. Maka ini menunjukkan para jamaah ya ikhwah azri wa azakumullah, urutan yang Allah
firmankan di dalam ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum. Walaupun kita mungkin sangat mencintai keluarga kita, bahkan kadang ada orang mengatakan saya rela berkorban demi keluarga saya. Ini saking semangatnya demikian. Maka harus kita ketahui bahwasanya kalau urusan din, urusan agama, Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kaum mukmin adalah untuk diri pribadi masing-masing orang yang beriman. Sebagaimana ayat ini, ku anfusakum, dijaga diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Meskipun kata-kata dan ini setara, tapi yang diawalkan adalah diri kita sendiri. Dan ini terbukti ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Meskipun kita mendoakan dua orang tua kita, doa kita ungkapkan Rabbi ufir li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Meskipun kita sebenarnya memuliakan, kita menghormati orang tua kita, tidaklah kita balik, dan memang tidak disyaratkan untuk dibalik. Maka dari itu para jamaah ikhwah, ini menunjukkan bagaimanakah urusan din, urusan agama ini adalah diawali dengan diri kita, kemudian keluarga kita. Ayat ini para jamaah disebutkan oleh banyak para mufassirin, di antaranya disebutkan yaitu oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Mansur an Rajulin an Ali radhiyallahu an, dalam perkataan masalah ini, maksud dariku anfusakum wa ahlikum nara apa? Maka beliau mengatakan attibuhum wa allimuhum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya attibuhum, didik mereka, wa allimuhum, dan ajari mereka, supaya mereka tahu ini hak, ini batil, kemudian yang hak dijalankan, yang batil ditinggalkan, agar mereka tidak terjerumus ke dalam kebatilan, tidak terjerumus ke dalam api neraka, karena tahu yang hak, jalan yang benar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Dikatakan juga oleh yang lainnya, Ali bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ku anfusakum alaikum nara yaqul. Maknanya adalah i'malu bi ta'atillah, beramalah kalian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqu ma'asillah, dan takutlah kalian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau yaitu wa amaru ahlikum, dan hendaklah mereka memerintahkan kepada keluarga-keluarga kalian. Kalian hendaklah memerintahkan keluarga kalian bidzikri, dengan mengingat Allah taala. Akibatnya apa? Yunajjikumullah minan nar, yang Allah akan selamatkan kalian dari itu semuanya, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimanakah menjaga diri dan keluarga dengan cara melakukan amalan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan pula oleh Mujahid, ayat ini maknanya adalah ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Kalian sendiri bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan wasiatkan kepada keluarga kalian juga bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita tahu para jamaah yang namanya takwa adalah menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Maka kita perintahkan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Kemudian disebutkan pula oleh Qatadah yang maknanya yaitu ta'muruhum bi ta'atillah, kalian memerintahkan mereka, keluarga kalian, dengan taat kepada Allah, wa tanhawnin an maksiatillah, melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah, wa antakumu alaihim bi amrillah wa ta'murum bihi, dan kalian wa taqumu alaihim, dan kalian melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kalian memerintahkan orang lain, keluarga kita juga melakukannya. Wa tusaiduhum alaihi, dan kalian membantu mereka. Jadi tidak cukup hanya sekedar memerintahkan. Contoh kepada anak kita, ya, ayo nak, waktunya salat, segera salat, selesai sampai di situ. Enggak. Maka di awal dikatakan addibuhum wa allimuhum, ya, didiklah mereka dan ajari mereka. Maka supaya salat anak kita benar, ajari, tidak hanya diperintahkan saja, maka dibarengi, diajari. Nah itulah
maknanya menjaga diri dan keluarga. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan juga Muqatil, bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum nara, ini adalah hakul muslim, adalah haknya orang Islam. Artinya dia harus melakukannya. Ayya'lama ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidih. Hendaklah dia mengajari atau dia memberitahukan kepada keluarganya, bahkan kalau punya budak, kepada budak-budaknya. Ma faradallahu alaihim, apa yang telah Allah fardukan, wa manahahumullah anhu, dan apa yang Allah larang. Ini semuanya menunjukkan bagaimanakah ketika kita mengetahui tugas kita taat kepada Allah Ta'ala, kemudian kita ajarkan kepada yang lainnya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka disinilah ketika di bulan Ramadan ini, bagaimanakah kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka ini? Maka tentunya dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, sekarang kita masuk kepada bagian yang kita katakan yaitu murajaah. Hal-hal yang hendaklah kita ketahui bersama, kita ketahui yang sebelumnya, karena sudah bertahun-tahun alhamdulillah kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa menjalani amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Maka kita mulai aktivitas kita dari mulai pagi, dari mulai subuh, dari mulai waktu subuh. Nah, ayyuhal ikhwah azaniyallah. Sebelumnya ya sahur dulu. Nah, dia bilang dari sahur saja. Karena kita biasanya kalau namanya puasa, ketika masuk di tanggal 1 Ramadan, yang kita amalkan misalnya itu tarawih dulu ya, yang khusus maksudnya. Kalau kita mulai dari subuh dulu, dari sahur sujudlah. Sahur ya ikhwah azaniyallah. Insyaallah secara fikih, secara syariat ini tidak kita bahas panjang lebar, hanya mengingatkan saja bahwasanya betapa pentingnya kita itu untuk melaksanakan sahur. Karena sahur inilah yang membedakan puasanya orang muslim dan orang kafir. Kalau orang kafir tidak ada sahurnya. Apakah mereka puasa? Iya, mereka ada puasa. Cuma puasanya tidak seperti kaum muslimin. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk sahur. Ini adalah yaitu menyelisih orang-orang kafir. Kemudian di sahur itu pula ya ikhwah azani wa azakullah, maka ingatlah bahwasanya ketika Rasul bersabda dari hadis Anas bin Malik dalam hadis Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkahnya, ada barokahnya. Nah, ketika kita memahami hadis yang demikian ini para jamaah, kita akan mempersiapkan diri dan juga mengajak keluarga kita supaya melakukan amalan apa? Sahur. Nah, inilah esensi kita murajaah yang saat ini. Ketika kita mengetahui syariat ini, kemudian kita mengetahui keutamanya, di antaranya di dalam sahur ada barokah. Apa itu barokah para jamaah? Al barokatu hiya al khair wa ziyadah. Itu makna salah satunya. Barokah adalah al khair, kebaikan, dan ada tambahannya. Kita melaksanakan yang namanya sahur itu adalah al khair, adalah kebaikan. Kebaikannya apa? Ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-ziyadah, dan ada tambahannya. Tambahannya tentunya kalau kita melihat dari sisi katakanlah kekuatan fisik, dengan sahur itu kita akan lebih kuat menahan diri dari makan dan minum sampai nanti di waktu maghrib. Meskipun tidak hanya itu saja, yang jelas dengan meniatkan diri melaksanakan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama. Dan diberitakan di sini bahwasanya hendaklah kita itu mengetahui di dalamnya ada barokah. Orang akan bersemangat ketika melakukan suatu amalan, ada apa? Iming-imingnya, ada iming-imingnya, ya, ada yang dia harapkan. Maka berkah ini harus kita inginkan. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, di dalam sahur maka bagaimanakah yang sunnah berikutnya? Ya, karena kalau sahur itu kan sebenarnya tidak ada jam-jam khusus, tidak ada.
Maksudnya mau sahur jam berapapun itu boleh, yang penting sebelum subuh. Yang penting sebelum masuk waktu subuh. Nah, mau sahur jam 1 apa boleh, Ustaz? Ya boleh, silahkan. Siapa yang larang? Sahur jam 2 silahkan, tidak ada yang larang. Tapi ada yang afdol, ada yang utama. Nah, di dalam keterangan atau hadis Rasulullah SAW dan hadis Bukhari dan Muslim pula, yaitu sebuah hal yang menjelaskan tentang masalah jarak sahur dan waktunya masuk subuh. Sebutkan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara. Adalah Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit itu pernah sahur. Berarti Anas mengetahui dua orang ini, Rasulullah dan Zaid itu sedang sahur. Falamma faragha min suhurihima, maka ketika keduanya Rasulullah SAW dan juga Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ini selesai dari sahurnya, qama nabiyullah ila shalah, maka kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan salat fasalla, kemudian salat, artinya masuk waktu subuh. Qulna li Anas, maka saya bertanya kepada Anas bin Malik, ya, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis shalah, berapa lama kadarnya, waktunya, lamanya, kalau bahasa kita durasinya, antara selesai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit itu sahur dan kemudian masuk waktu sholat. Qal, maka dijawab, yaitu kaqadri ma yaqra'ur rajul khamsina ayah, itu seukuran orang yang dia itu membaca Al-Quran 50 ayat. Berapa menit? 50 ayat. Ya, 50 ayat itu boleh dikatakan 10 menit, 15 menit, tergantung cara bacanya. Tapi di sini biasanya diambil normalnya, cara bacanya dengan cara tartil. Antara tartil, misalkan 15 atau 10 menit. Yang artinya para jamaah, bahwasanya sahur yang disunnahkan itu adalah sahur yang mendekati waktu subuh tapi tidak sampai masuk waktu subuh. Nah, kembali kepada tema, siapkah kita untuk bisa melaksanakan ini? Kesiapan tidak hanya dalam 1-2 hari di awal-awal. Kalau di awal-awal insya Allah semuanya semangatnya Masya Allah. Tapi nanti ketika jalan pertengahan sampai kepada akhirnya, ya kadang-kadang mulai apa? Mulai kendor, ya, mulai kendor karena sudah biasa sahur, jadi nggak sahur pun nggak apa-apa. Nah, ini pemahaman yang salah. Jangan dilihat karena kuat tidaknya fisik kita untuk berpuasa, tapi ini ada sunnah, ini ada kesiapan kita untuk melaksanakan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang harus kita perdalam, harus kita tepatkan atau kuatkan pada diri kita, bahwasanya dalam sahur itu ada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut kepada ketika setelah sahur kita masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh tentunya ikhwah azani wa azakumullah, maka tidaklah kita lakukan amalan-amalan kecuali amalan yang memang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah adzan berkumandang, kemudian kita mendengarkan adzan, kita menjawab adzan dan berdoa setelah adzan, maka sebelum kita melaksanakan salat subuh wajib atau salat subuh berjamaah, maka hendaklah kita melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah qabla subuh atau salat sunnah fajar. Salat sunnah qabla subuh atau salat sunnah fajar. Karena ini adalah fadilahnya sangat besar dan kita tidak asing tentang fadilahnya, di mana Rasul bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau dilihat kalimatnya raqatal fajar seakan-akan 2 rakaat subuh. Tapi makna yang dimaksud di sini adalah bukan subuhnya, tapi sebelum subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh, tapi belum melaksanakan sholat wajibnya, ya. Karena biasanya orang kalau baru belajar Islam,
membaca katakanlah arti dari hadis semacam ini, pemahamannya dikatakan sholat sebelum subuh itu dikiranya sebelum masuk waktu subuh. Ini kesalahan. Ini adalah masuk waktu subuh dulu, kemudian sholat sunnah, kemudian baru sholat wajib. Maka khairun, kebaikannya di dalam sholat sunnah sebelum subuh ini adalah ad-dunya wa ma fiha. Kebaikannya adalah dunia dan seisinya. Nah, ini kalau dikatakan kebaikannya dunia seisinya para jamaah, apa terus yang kita cari? Ya, yang kita cari di dunia, yang isinya dunia itu apa? Padahal dengan sholat ini kebaikannya sudah melebihi. Maka ini menunjukkan kita tidak akan meninggalkan sholat qabla subuh ini karena kita ingin selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan seisinya ini. Maka inilah hal terpenting, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena kalau sebelum Ramadan saja kita sudah membiasakan diri, apalagi di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak ada peningkatan di dalam amal kebaikan. Atau apa bahasanya, yaitu sudah merasa futur di tengah jalan. Puasa hari pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 Masya Allah semangat. Begitu masuk ke 11 mulai kendor-kendor, ya. Sampai menjelang puasa 17, 18 sampai ada kepikiran, tidak apa-apalah sekali-kali, masa tiap hari sholat ini terus, ya, sekali-kali ditinggalkan kan nanti besok sholat lagi. Nah, ini jangan sampai ada pikiran semacam itu. Kalau ada udzur, naam, tidak ada masalah, namanya udzur. Tapi jangan sampai ada niatan bahwasanya sekali-kalilah masa sholat terus, ya kayak orang alim saja, nggak mau jadi orang alim memangnya. Na'udzubillah. Ayyuhal azani wa azakullah. Ini terkait dengan yaitu salat qabla subuh atau salat sunnah fajar. Kemudian ketika kita setelah melaksanakan salat qabla subuh, maka setelah salat itu dan iqamat belum dikumandangkan, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita bisa menempatkan pada tempatnya. Disebut dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Inna du'a la yurad bainal adzan wal iqamah." Ini umum, tidak hanya subuh. Bahwasanya doa itu tidak akan tertolak antara adzan dan iqamat. Fada'u, maka berdoalah kalian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini menunjukkan bagaimanakah kalau kita sudah masuk di masjid, khususnya laki-laki, kemudian sudah melaksanakan sholat sunnah sebelumnya, menunggu iqamat, maka setelah salat sunnah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa melantunkan doa yang panjang, artinya setelah salat sunnah kemudian kita menunggu iqamat itu terus berdoa, itu ahsan, itu afdal. Karena memang tempatnya adalah tempat yang mustajabah. Ini adalah waktu yang mustajabah. Kita berdoa kepada Allah. Apakah tidak boleh baca Al-Quran? Maka jawabannya boleh. Ya, kalau memang kita berdoa kemudian sudah cukup, bahasanya doa ini sentek. Ya, yang mau dilantunkan sudah habis begitu. Ya, apalagi ditutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selesai sudah. Ya, karena sudah mencakup semuanya. Terus itu ngapain? Masih ada dua amalan sebenarnya. Yang pertama yaitu boleh baca Al-Quran atau kita mengucapkan zikir, ya, subhanallahil azim, ya, subhanallahil azim, ya, subhanallahil hamdi, subhanallahil azim. Itu bisa dijadikan zikir menunggu waktu apa? Waktu iqamat. Atau kita membaca Al-Quran. Nah, kalau kita memahami yang demikian ya ikhwah azani wa azakullah, maka kita harus mempersiapkan diri kita jangan sampai ketika tadi kita bangun di waktu sahur, kemudian sampai di waktu subuh ini, kemudian apa? Ngantuk. Kan biasanya kalau sudah makan, sudah kenyang, adzan subuh itu kadang terdengar, kadang tidak. Ya. Karena kalau misalkan kita dekat masjid, misalkan kita masih di rumah ketika adzan, makanya usahakan kalau ketika adzan subuh sudah di masjid para bapak-bapak ini, para ikhwan semuanya khususnya. Kenapa?
kalau antum rumahnya katakanlah dekat dengan masjid dan antum masih di rumah ketika adzan, lihatlah banyak ngantuknya insya Allah. Karena namanya adzan itu setan lari, ya. Setan itu dari masjid itu lari kemudian menuju keluar, akhirnya kita yang diserang. Kita yang diserang akhirnya ngantuk. Dan ini terbukti ya, bukan orang lain, anak sendiri. Ya, artinya ketika menjelang asar, menjelang duhur, pokoknya menjelang waktu-waktu sholat, kalau kita tidak segera ke masjid ketika di waktu adzan, ya itu masya Allah, ya masya Allah, ngantuknya itu terasa sekali. Ya, makanya supaya tidak begitu langsung datang ke masjid sebelum adzan. Kalau kita di masjid, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Kalau perlu dekat dengan muadzin, ya biar setan tidak mengganggu kita. Ya lehwahazani wa'azakullah. Jadi ini adalah dua amalan lain selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ya agar kita itu bisa mengisi waktu kita sebelum sholat subuh berjamaah. Maka berikutnya setelah itu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka jangan sampai kita itu karena mengutamakan sahur, ya, kemudian kita itu sholat subuhnya malah tidak konsentrasi alias ngantuk begitu. Ya bagaimanakah kita memanage? Kita siap apa tidak untuk bisa memanage, untuk bisa merencanakan, untuk bisa mengatur waktu kita agar apa? Agar ketika kita itu masuk waktu subuh dalam kondisi fresh. Ya, kondisi fresh. Ada caranya. Ya, caranya ada. Caranya di mana Rasulullah SAW ketika meskipun itu sudah masuk waktu subuh, beliau itu berbaring, bukan tidur, ya, berbaring sejenak, untuk apa ya? Untuk melepaskan kepenatan atau mungkin ketika kalau kita misalkan kenyang begitu ya istirahat dulu, ya istirahat dulu. Kalau dibuat tidur bablas insya Allah. Jangan sampai tidur, ya insya Allah bablas karena sudah kenyang gitu. Nah ini kemudian sholat subuh. Nah insya Allah kalau sholat subuh kita tidak asing lagi berjamaah. Ini amalan kita di waktu pagi. Kemudian setelah kita memasuki atau setelah sholat subuh selesai, maka apa yang kita lakukan? Maka sebagaimana mungkin di luar Ramadan, kita biasakan kita tentunya dzikir ba'da sholat. Dzikir ba'da sholat. Setelah itu kemudian hendaklah kita tetap tinggal di masjid, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian sampai waktu apa? Sampai waktu syuruk namanya, sampai waktu syuruk. Yang tinggal dengan waktu syuruk itu nanti kita kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ini namanya kita diam di masjid setelah sholat subuh, kemudian dzikir ba'da sholat. Apa yang kita lakukan dzikir itu? Maka ucapkanlah atau berzikirlah, yaitu dengan dzikir pagi dan petang atau pagi sore. Ya insya Allah kalau kita membaca dzikir pagi sore mulai ba'da subuh kemudian sampai menunggu waktu syuruk, itu masih lebih waktunya. Selebihnya untuk apa? Bisa lagi untuk baca Al-Quran lagi. Nah di sini adalah urutan-urutan bagaimanakah ketika kita melaksanakan amalan-amalan agar apa? Ya agar kita itu betul-betul mengisi waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak amalannya seperti hari-hari di luar Ramadan, enggak. Di waktu Ramadan hendaklah betul-betul dimaksimalkan. Terutama mungkin bagi para yaitu ikhwan atau para bapak-bapak yang dimana mungkin aktivitas harian masih jalan, ya aktivitas harian itu masih jalan, artinya masih kerja dan yang lainnya. Nah, ini harus pandai-pandai untuk membagi waktunya bagaimanakah supaya aktivitas ibadah sampai subuh selesai, sampai syuruk itu bisa jalan. Kemudian nanti ketika waktunya bekerja atau berangkat bekerja pun itu juga tetap bisa dilakukan. Nah berarti inilah siap apa tidak kita itu untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat, program-program yang itu adalah yang istimewa bagi kita karena khusus di bulan Ramadan ini.
Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Selama kita itu di waktu pagi sampai nanti di waktu menjelang berbuka, maka tentunya syariat-syariat atau bahasanya fikih puasa, ya kita harus memahaminya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, sunnah-sunnahnya apa, kemudian yang harus tinggalkan apa. Ini harus kita upayakan, ya, supaya kita nanti tidak menjadi orang yang merugi. Puasanya selesai tetapi tidak ada nilainya. Ini yang perlu kita ingatkan bersama. Ingatkan bersama ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW, maka kita nukilkan mungkin hanya 2 hadis, di mana Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba." Bahwasanya malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, yaitu perkataan dusta, wal amala bih, malah dia mengamalkannya, tidak meninggalkan malah mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh apanya, fi ayyada ta'ama wa syaraba. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya, tidak butuh puasanya. Artinya kalaupun secara hukum dia itu sah puasanya karena memang tidak makan, tidak minum mulai dari subuh sampai maghrib, ya meskipun sah puasanya, tapi ketika qaulu zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan kotor dan yang lainnya itu dilakukan, maka pahala atau nilai-nilai puasanya akan bisa rusak. Allah tidak butuh. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan itu semuanya. Nah, kalau demikian apakah kemudian dipahami, ya kalau begitu nggak usah puasa saja? Nah, ini juga salah kaprah namanya. Sudah nggak bisa mendapatkan nilai puasa, puasa yang syaratnya malah ditinggalkan. Ini orang yang jahil, pikiran orang-orang yang jahil, atau orang yang biasanya pakai logika yang salah, ya logika yang tidak benar. Kan orang kalau biasanya pakai logika begitu. Lah kalau ternyata saya tidak dapat pahala puasa, lah buat apa saya puasa, kan begitu. Ini berarti dia tidak akan pernah punya niat untuk memperbaiki diri untuk bisa mendapatkan nilai di waktu puasa tersebut. Ya, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemikiran yang demikian tersebut. Amin. Juga dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis dari Ibnu Uzaimah, beliau bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Tidaklah yang dimaksud dengan puasa itu hanyalah dari makan dan minum, tidak hanya meninggalkan makan dan minum. Innama siyam minal lawi warrafath. Namun yang dimaksud dengan asyam, karena arti siam secara bahasa itu apa? Imsak. Imsak itu artinya menahan. Kalau kita mendengar kata imsak, ya, itu berarti artinya menahan, ya. Menahan bukan berarti menghentikan. Jadi kalau ada kata imsak itu artinya belum waktu berakhirnya sahur, masih boleh kita makan sampai waktu masuknya subuh. Asyam itu mana bahasanya adalah imsak, yaitu menahan. Menahan apa? Minal lagwi warrafas, jadi perkataan-perkataan sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor. Ini menjadi menjaga lisan para jamaah. Kita harus pandai-pandai untuk menjaga lisan kita. Nah, ini di waktu pagi sampai katakanlah menjelang berbuka. Kalau kita bisa memungkinkan untuk melakukan amalan yang lain, tafadhol. Seperti misalkan kita melaksanakan sholat duha, ya sholat duha, maka ini adalah afdol. Kalau mungkin sebelumnya kita tidak atau belum membiasakan sholat duha, maka lakukanlah sholat duha ini. Ini tidak memberatkan bagi kita, apalagi misalkan kita di waktu-waktu yang tidak sibuk. Misalkan waktu hari libur atau nanti misalkan memang libur, ya maksudnya sudah tidak masuk kerja lagi, ya manfaatkan waktu tersebut untuk melakukan amalan kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang siap di waktu Ramadan ini amalan-amalan secara kuantitasnya, secara kuantitas, secara jumlah itu kita tambah. Nah, kita tambah. Kalau kualitas, yaitu kembali kepada diri kita masing-masing, tapi harus kita tambah, kita tingkatkan juga. Tapi kuantitas yang tampak, maka adalah juga kita tetap menambahkannya. Ya, salat duha, ya,
Maka dari itu amalan kebaikan apapun kita lakukan. Atau mungkin secara umum kita misalkan bersedekah, memperbanyak sedekah, itu juga kita lakukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Masya Allah ketika beliau di hari di selain Ramadan maka itu banyak bersedekah. Di waktu Ramadan maka jauh lebih semangat sedekahnya. Nah tentunya ketika kita bersedekah para jamaah itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan yang namanya harta, dengan namanya uang, ya lakukanlah. Tapi kalau tidak mampu, apa yang kita sedekahkan? Masih ada, masih ada. Apa diantaranya? Banyak. Ya, kita bersedekah dengan tenaga, misalkan bantu orang, ya itu bisa. Itu bisa, tidak hanya sekedar harta saja. Kita bisa membantu orang lain, ya. Kita bisa menolong orang lain. Atau bahkan kita sedekah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Apa itu misalkan? Kita berzikir, mengingat Allah SWT. Di dalam panjang hadis dikatakan bahwasanya likuli tasbihin shadaqah, likuli takbirin shadaqah, bahwasanya setiap tasbih, takbir, tahlil itu adalah merupakan shadaqah. Maka itu yang kita perbanyak dikala kita tidak bisa memberikan sedekah dalam bentuk harta. Ayyuhal azani wa azakumullah. Aktivitas-aktivitas kita selain ini, maka tentunya silahkan kita membiasakan yang sudah kita biasakan di waktu-waktu di luar Ramadan, terutama aktivitas amalan-amalan yang baik. Baik, kita agak majukan agak cepat sedikit. Ini nanti sampai jam berapa? Jam 5 lebih. Maghribnya sekarang jam berapa? 5.40. 44. Biasanya kurang 10 menit selesai ya. Ada tanya jawab? Oh ada. Ya wis, berarti nanti setengah 5 lebih sedikit, setengah 6 lebih sedikit insyaallah. Ya lehwa azani wa azakumullah. Ada yang terlupakan terkait dengan waktu di waktu duhur. Dan di waktu duhur ini, maka ada salah satu syariat yang ini jika memungkinkan kita lakukan yaitu namanya qailulah. Qailulah itu apa? Tidur sebentar. Ya, tidur sebentar. Kapan waktunya? Waktunya bisa sebelum duhur, bisa setelah duhur. Ya, kalau kita ada waktunya sebelum duhur, silakan. Kalau sebelum duhur tidak ada waktu, setelah duhur. Qailulah itu tasghir dari qalil. Qalil itu artinya sedikit, ini ditasghir lagi, dikecilkan lagi. Jadi betul-betul sedikit. Ya, qailullah bukan berarti sampai 1 jam lebih itu enggak. Ya mungkin setengah jam maksimal atau bahkan cuma 15 menit, 20 menit, ya. Itu bisa enggak tidur sebentar itu, bisa atau tidak? Nah, kalau enggak bisa ya karena memang belum biasa. Belum biasa, ya. Tapi yang hebat itu qailullah itu seringnya di mana? Di dalam kajian semacam ini seringnya. Jumatan gitu. Itu sering banyak orang qailullah. Tidur sebentar 5 menit bangun lagi. Nanti kalau lama lagi tertidur lagi. Ya Masya Allah. Ya itu sudah latihan sebenarnya, tapi tempatnya yang belum latihan. Tempatnya yang belum latihan. Ya lehwa azani wa azakumullah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada aktivitas-aktivitas sebelum masuk waktu maghrib. Sebelum masuk waktu maghrib, yaitu ketika katakanlah bisa dikatakan menjelang berbuka, ya menjelang berbuka. Apa yang kita lakukan? Tentunya ketika kita sudah mendekati waktu maghrib, maka secara normal atau secara wajar, khususnya para ummahat, para ibu-ibu yang mereka mempersiapkan untuk keluarganya berbuka, ini adalah wajar. Memang harus ada persiapan untuk berbuka. Namun yang harus diperhatikan para jamaah, ketika mempersiapkan berbuka itu,
maka jangan sampai nanti persiapannya ini yaitu israf atau tabdzir, yaitu berlebihan. Ya secukupnya sesuai dengan keluarga yang dimiliki. Kalau ingin melakukan atau ingin katakanlah menambah, maka kalau mampu lebih banyak lagi sekalian, nanti diapakan? Disedekahkan untuk iftar di luar rumah, di tetangganya atau di musola atau di masjid. Jadi memberikan iftar, memberikan makanan ketika iftar itu jangan hanya pikirannya memberikan satu musola atau masjid untuk berbuka. Memang rata-rata sekarang ini trennya kan begitu. Namanya berbuka bersama biasanya itu di masjid, di musola kan begitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mengetahui ada tetangga kita yang mereka itu ya meskipun dia juga sama-sama berbuka, mungkin kita mengetahui bahasanya makanannya itulah, menu makanannya itu kita tahu biasa-biasa saja. Kalau kita punya yang agak istimewa, maka berikanlah pada dia. Ya, berikanlah kepada dia. Maka ini adalah bentuk bagaimanakah kita itu bisa menjaga dengan tetangga ini, menghormati sesama tetangga ini. Maka terkait dengan memberikan makanan kepada orang yang berbuka, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau bersabda, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hafidz Abu Thahir. Man fatara sha'iman, barang siapa yang dia memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia akan mendapatkan yaitu semisal pahala orang yang berpuasa itu. Kita puasa, ada orang yang berpuasa, kita berikan makanan kepada dia, kita dapat pahalanya dia. Ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri tersebut. Jadi Allah berarti melipat gandakan. Ya, kita puasa dapat pahala, kita memberikan makan kepada orang yang dapat pahala, orang yang berpuasa ini juga dapat pahala, dan kita dapat pahala tidak mengurangi orang yang kita beri makan tersebut. Ini menunjukkan bagaimanakah yang namanya amalan selalu dilipat gandakan. Ya, diperbanyak oleh Allah Ta'ala, khususnya di waktu Ramadan ini. Apakah hanya dengan memberikan makanan saja? Maka di dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW sabda di dalam hadis dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya, ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah, wa ayyuma muslimin at'amahu musliman ala ju'in at'amahullah min thimaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullah minar rahiqil makhtum. Yang artinya bahwasanya muslim siapa saja, siapapun orangnya, yang penting muslim, yang dia memberi pakaian kepada orang Islam yang lainnya yang tidak memiliki pakaian. Ini secara umum, ya, maksudnya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Memberi pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Apakah memang tidak memiliki pakaian? Ya mungkin kita lihat pakaiannya sudah tidak layak, katakanlah demikian. Ya, apalagi nanti menjelang Idul Fitri, mau Lebaran, boleh tidak Lebaran pakai pakaian baru? Nah, boleh, siapa yang larang? Tidak boleh. Tapi yang jelas bahwasanya tidak ada keharusan pakaian baru. Baru boleh tapi tidak harus baru. Ya. Maka ketika kita memiliki keluangan harta, kemudian kita melihat tetangga kita kayaknya pakaian yang Lebaran tahun lalu juga itu sudah 3 tahun, 4 tahun begitu. Ini menunjukkan dia itu sangat sayang terhadap pakaian itu, nggak ganti-ganti. Tapi kenyataannya mungkin karena tidak ada yang lain, sudah hari Lebaran dipakai, disimpan untuk Lebaran tahun depan. Nah, mungkin karena tidak bisa beli misalkan demikian. Nah, kalau kita tahu, fadl, kita bisa membantunya. Maka siapa yang beri pakaian kepada orang lain yang sama muslim,
kasahullah min khudril jannah. Allah berikan pakaian dari hijaunya surga. Jadi pakaian dari hijaunya surga. Ya jangan dibayangkan apa, ya pakaian, tapi adalah dari surga. Ya. Wa ayyuma muslimin atama musliman, dan barang siapa memberikan makan, sekarang bentuk makanan pada orang Islam ala ju'in, yang dia dalam sedang keadaan lapar, ya, sedang tidak punya makanan, kemudian dia lapar, at'amahullah min thimaril jannah, maka Allah akan berikan padanya itu apa? Makanan dari buah-buah di surga. Buah-buah di surga. Buah apa? Buah yang kita inginkan. Ya. Kalau kita ingin buah tidak ada di, maksudnya kita punya keinginan makan buah selama di dunia enggak keturutan, jangan khawatir, minta nanti di surga. Buah apapun yang kita inginkan sudah. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, loh ini kan di dunia, di surga enggak ada. Siapa bilang? Di surga itu apapun ada. Ya, apapun ada. Yang jadi masalah itu bukan mintanya kepada Allah, masalahnya apa? Ya masuknya dulu yang harus kita usahakan, masuk ke surga dulu. Maka caranya ini dengan cara memberikan makanan. Akan diberikan makanan dari buah-buah di surga. Yang ketiga, barang siapa memberikan minum kepada orang yang kehausan, maka Allah akan memberinya minuman dari ar-rahiqil makhtum. Ar-rahiqil makhtum, homer yang dilak itu kayak dibersihkan unsur mabuknya. Ya, jadi di surga itu ada homer, jangan kaget. Ya, di surga itu ada homer, tapi tidak seperti yang di dunia dan tidak memabukkan. Ya, makanya homer itu sebenarnya adalah minuman yang, kalau homer yang benar, yang rahiqil makhtum ini, itu minuman di surga. Ya, makanya ketika di dunia ini kemudian minum homer yang efeknya adalah menghilangkan akal mabuk, kan, maka diharamkan. Ini bisa jadi target motivasi kepada para peminum homer, ya, supaya berhenti di dunia, nanti biar dia minta di akhirat saja, lebih lezat. Insya Allah, ya, dia diberi motivasi begitu. Sudahlah, jangan terlalu banyak minum di sini, nanti minta aja di surga, homernya lebih zen, lebih bagus dan lebih enak. Loh, benar begitu? Iya. Ya. Ini nggak apa-apa untuk memotivasi dia supaya meninggalkan homer yang ada di dunia ini. Nah, ini terkait dengan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Maka seperti yang mungkin sudah dilakukan, sudah terjadi, sudah bahkan banyak di tempat lain, dan tidak terkecuali di sini mungkin, ya, ketika bulan Ramadan begini mengadakan kajian, kemudian nanti buka bersama, kemudian ada yang memberikan makanan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk atau wujud daripada amalan-amalan yang hendaklah dilakukan seorang muslim, yang merupakan sunnah-sunnah atau perintah dari Allah dan Rasulnya. Itu memberikan orang ketika dia sedang berbuka. Kemudian berikutnya, ikhwah azani wa azakumullah, yaitu sebelum berbuka, maka sebagaimana kita lakukan sekarang ini, meskipun bukan kewajibannya, tapi adalah mengisi waktu dengan kebaikan, yaitu bermajelis semacam ini. Itu mengadakan majelis, mengadakan kajian, mengadakan taklim. Apakah ini adalah satu keharusan? Tidak. Ya, nggak ada kajian sebelum berbuka juga tidak apa-apa. Tapi ketika ada waktu longgar, waktu luang, kemudian daripada dimanfaatkan untuk hanya ngobrol ke sana kemari, tidak ada manfaatnya, maka diadakanlah kajian yang semacam ini. Kajian semacam ini adalah merupakan bentuk upaya usaha supaya kita bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka kita ingatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hadis Muslim, di mana beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bahwasanya tidaklah satu kaum dia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, berarti di masjid. Ini masjid apa bukan ini? Ya, namanya musola, tapi insya Allah hakikatnya masjid, karena
ciri atau kriteria yang namanya masjid itu memang yang kamil, memang yang sempurna adalah dilakukannya sholat 5 waktu dan ada khutbah Jum'ah. Itu adalah kriteria masjid yang sempurna. Tapi juga dimaksudkan masjid adalah tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu, walaupun namanya musola ya, karena di Jazirah Arab tidak ada namanya musola ya. Musola itu di Indonesia saja, tidak hanya musola saja, ada langgar, ada surau, ada apa lagi ya. Tapi walhasil ininya dilihat esensinya, apakah tempat itu digunakan sholat 5 waktu ataukah tidak. Kalau dengan sholat 5 waktu namanya musola ya tetap masjid esensinya. Sebaliknya namanya masjid besar tapi dhuhur asar tidak ada, ya ini jadi masalah di sini. Masjidnya besar, namanya masjid, ya ternyata dhuhur asar tidak ada, orangnya nggak ada misalkan. Tapi ada Jumatan, ini gimana ini? Ya, itu yang membuat masalah gitu loh. Seharusnya sebelum membuat namanya masjid, menamakan masjid, mengadakan Jumatan, ya 5 waktunya itu yang harus ditegakkan terlebih dahulu kan begitu. Ini kan berarti keluar dari keseharusannya. Jadi repot karena tidak melakukan kriteria, akhirnya ketika ada pertanyaan yang merepotkan akhirnya. Maka kalau kita sarankan ya cari kalau misalkan sholat yang sholat 5 waktu akhirnya, yang ada sholat 5 waktunya. Maka kita satu kaum berkumpul dalam salah satu masjid, yatluna kitab Allah, dia membaca ayat Allah, membaca Al-Quran, dia tadarasunahu, dan mereka tadarus bainahum, belajar satu dengan yang lainnya. Illa nazarat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka adalah sakinah, ketenangan. Kita merasa tenang apa tidak? Jenengan antum merasa tenang tidak ketika di majelis begini? Ada yang tenang sampai ketenangan koilulah akhirnya ya. Ada yang memang tenang, masya Allah. Dan kalau kita mau jujur para jamaah, ketika kita di majelis yang semacam ini sebenarnya kita merasakan ketenangan dibandingkan ketika tidak ada di sini ya. Ketika kita sedang di luar, insya Allah kita merasa tenang, meskipun kadar ketenangan satu dengan nilainya berbeda-beda ya. Insya Allah merasakan ketenangan. Semoga kita memang mendapatkan sakinah ini, amin. Wasyatumur rahmah, dan dia akan diliputi dengan yang namanya ar-rahmah, dengan rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Kita harus yakin bahwasanya dalam majelis semacam ini para malaikat itu banyak yang mengelilingi majelis ini. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah akan menyebutkan mereka di sisi makhluk yang dimuliakan. Artinya Allah mengagumi, membanggakan orang-orang di majelis ilmu yang semacam ini. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, ketika kemudian kita masuk di waktu berbuka, di waktu berbuka tentunya kalau sudah waktunya adzan ya kita berbuka. Maka ketika sudah masuk waktu adzan, hendaklah kita berbuka kalau memang memungkinkan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan minum, makan 3 kurma. Kalau enggak ya seadanya, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Apakah kita minum ya 1 gelas misalkan atau yang lainnya. Yang jelas bahwasanya kita hendaklah berbuka. Dan ketika berbuka ini, kalau tadi sahur sunnahnya itu ditakhirkan itu diakhirkan, maka kalau berbuka ini sunnahnya adalah disegerakan bukan berarti mendahului waktu ya, bukan mendahului waktunya, harus benar-benar masuk waktu terlebih dahulu. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr, senantiasa seseorang itu dalam kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka sekali lagi itu betul-betul diperhatikan waktunya. Karena kalau namanya belum masuk waktu ya berarti kan tidak boleh, harus masuk waktu dulu kemudian segera berbuka.
Yang kita katakan tadi disebutkan dalam hadis yang lainnya, karena Rasulullah SAW terbiasa yuftiru ala rutabat. Beliau biasa berbuka dengan beberapa rutab, kurma basah. Ya. Qabla ayyusalliya, sebelum sholat, berarti setelah berbuka, bahasa kita takjil itu kemudian sholat. Fa'ilam takun rutabat, kalau tidak ada rutabat, tidak ada kurma basah atau kurma yang setengah matang, fa'ala tamarat, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma yang kering. Fa'ilam takun hasa hasawatin min ma, kalau tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan air, yaitu dengan seteguk air. Ini kemudahan bagi kita ketika yang penting masuk waktu maghrib, segera kita berbuka. Tapi catatan sini para jamaah, bahwasanya yang namanya sekali lagi takjil itu sebenarnya bukan makanan ya takjil. Takjil itu artinya kan menyegerakan. Tapi sekarang sekali lagi juga istilah itu jadi salah kaprah. Takjil dari nama makanan atau nama makanan di bulan Ramadan. Jual takjil kan begitu, jual takjil ya, maksudnya sih begitu, maksudnya jual takjil maksudnya makanan untuk berbuka begitu, tapi sudah menjadi bahasa-bahasa yang umum. Nah, yang disayangkan ketika orang jualan takjil ini, maka kadang-kadang mereka itu disibukkan dengan itu saja. Ini khususnya para penjual, akhirnya mereka ketika rame, kemudian sudah pas waktu adzan itu meladeni dan yang lainnya, sampai selesai ini nggak buka-buka dia, nggak berbuka-buka dia, ya. Jadi ketika ngeladeni begini sudah adzan masih ada yang beli, yang nggak berbuka sampai selesai baru berbuka. Ini yang kurang dipahami demikian. Dan yang menyedihkan lagi, naudzubillah, ini menjadi sebenarnya nilainya tidak baik, menjadi tren ketika berbuka itu banyak sekali orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Bahkan ini tadi kita kesini aja juga mendapati satu jalan ini mau takjil atau mau konser ini ada salon besar, kemudian kayak ada acara gitu loh ya, di depannya itu orang jualan takjil gitu, ada minta sumbangan, kemudian ada ini. Naudzubillah, inilah orang-orang ketika dia jauh dari ilmu itu, amalan yang utama jadinya dibuat-buat seperti alam mereka sendiri. Bahkan naudzubillah pernah ada informasi ke kita itu yang jualan takjil itu bahkan tidak puasa, bisa jadi mungkin bukan orang muslim ya, karena alasannya apa? Alasannya memeriahkan toleransi kepada orang-orang Islam. Ini merusak sebenarnya merusak, naudzubillah. Tapi di dalam masalah takjil, maka hendaklah kita namanya takjil menyegerakan. Kemudian ketika kita sudah takjil, jangan lupa kalau sudah kita makan takjil itu, makan untuk berbuka itu, berdoa, dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan ini dibaca setelah kita memakan kurma atau setelah meminum air, karena itu lafadznya adalah dhahabad dhama, telah hilang rasa dahaga. Berarti ya sudah minum dulu ya, sudah minum terlebih dahulu, bukan berdoa kemudian sebelum makan doa itu baru dimakan ya, kebalik ya, makan dulu baru kemudian berdoa. Karena memang berdoa di waktu kita takjil atau di waktu kita iftar, waktu kita berbuka, itu adalah doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu naturot da'watuhum, ada 3 doa yang tidak ditolak, yaitu al-imamul adil, imam yang adil, was-shaim hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka, wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdolimi ya. Doa paling tidak itu doa yang sudah kita lantunkan, dhahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini di waktu maghrib. Kemudian kita singkat, yaitu setelah maghrib kita lakukan sholat maghrib, dan seperti biasa di waktu isya ya ikhwah azani wa azakullah, maka tentunya kita mempersiapkan diri sholat yang memang dikerjakan di waktu Ramadan, namanya sholatut tarawih ya, sholatut tarawih. Catatan di dalam sholatut tarawih para jamaah,
maka ada beberapa hadis yang hendaklah kita perhatikan. Yang pertama adalah hadis yang umum, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia itu qama, berdiri, qiyam, itu maksudnya salat di waktu Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kalau kita masuk ke dalam jamaah salat tarawih, maka hendaklah kita mulai dari awal kita salat tarawih setelah Isya itu ngikuti imam sampai habis, sampai selesai. Jangan kita itu meninggalkan imam ketika witir. Ya, ini meskipun ada yang melakukan semacam itu, maka itu tidak baik. Maka kita ikuti sampai selesai. Karena ini ada dalilnya, ada hadisnya, yang dimana ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika beliau mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, beliau mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya siapa yang dia itu berdiri salat ma'al imam dengan imam hatta yansarifa, sampai selesai, ya maka ditulis baginya itu amalan semalam suntuk. Amalan semalam suntuk. Jadi kadang-kadang ada orang yaitu sebenarnya pakai pendapat, tidak tahu yang dipakai pendapatnya siapa. Ikut tarawih dulu, nanti witirnya di belakang saja sendirian. Ya ini tidak kita dapati. Dia hanya memahami bahwasanya sholat witir itu memang sebaiknya di akhir sehingga dipenggal. Maka memenggal inilah yang menjadi permasalahan. Ya, di mana yang menunjukkan atas hal itu. Hasil intinya kalau kita mau sholat witir di akhir, sekalian sholatnya nanti malam, sholat di sepertiga malam, ya. Jadi pada Isya tidak sholat tarawih, tapi tarawihnya diganti nanti setelah menjelang sepertiga malam itu sampai menjelang subuh. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir aja ikhwah azani wa azakumullah, maka ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih, maka ketika kita menjelang tidur, ya maka hendaklah jangan lupa kita itu mengatur waktu. Kalau memang tidak ada kesibukan setelah sholat tarawih, kemudian kita itu sudah tadarus Al-Quran, segera kita untuk tidur supaya nanti fresh ketika kita bangun di waktu sahur. Tapi kalau misalkan kita masih ada kegiatan yang penting, ya bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Tapi ya ikhwah azani wa azakumullah, maka ini hal yang bisa kita sampaikan yang terkait dengan murajaah, persiapan kesiapan kita dan keluarga kita di bulan Ramadan. Yang terakhir bahwasanya catatannya adalah ketika kita melakukan yang namanya katakanlah amalan Ramadan ini terkait dengan puasa, maka hendaklah kita memiliki target-target. Kita baca Quran memiliki target-target, ya, kita melakukan sedekah memiliki target-target. Yang artinya apa? Artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan nanti apa yang harus kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini waktunya mungkin tinggal 10 atau kurang dari 10 menit insyaallah. Tapi mungkin kita cukupkan, sudah mendekati waktunya maghrib. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.